Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, atau dibolehkan sujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Syariat Islam telah mengatur hak suami terhadap istri dengan cara yang baik, yaitu menaati sang suami, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi istri harus menaati suami dalam hal yang tidak bermaksiat atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berusaha memenuhi segala kebutuhannya sehingga membuat suami ridha kepada istrinya. Ya. Seorang wanita yang tidak menaati suaminya, maka ia telah berbuat satu kemaksiatan atau yang sering dikenal dengan nusyuz. Ya. Nusyuz ini berarti istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Dan pembangkangan seorang istri ini sudah menonjol, ya, sudah nampak sekali. Ya. Ini istri berbuat nusyuz. Ya. Nusyuz ini merupakan dosa, ya, dan hukumnya haram bagi seorang wanita. Wanita yang berlaku tadi, ya, dia merasa tinggi, ya, susah diatur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang suami, dia dibolehkan untuk memberikan hukuman kepada istrinya, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira." Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, ya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Pertama dinasihati, kemudian kalau tidak mempan, tidak mental, ya, tidak bermanfaat, maka dipisahkan. Ya. Wahjuruhunna fil madaji, ya. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Kemudian wadribuhunna, ya, dan pukullah mereka. Nanti akan diterangkan bagaimana, ya, memukul seorang istri yang berbuat kemaksiatan tadi. Kemudian jika tadi, ya, mereka menasihati kalian, ya, kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari jalan keluar, ya, yang menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi lagi Maha besar. Ya. Berdasarkan ayat tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang berbuat kemaksiatan tadi, yang pertama adalah suami memberikan nasihat dengan lemah lembut. Ya, fa'idhuhunna, ya, berilah nasihat, wajangan, peringatan. Suami menasihati istri dengan mengingatkan bagaimana kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, yaitu untuk taat kepada suami dan tidak menyelisihinya. Ya. Ia pun mendorong istri untuk taat pada suami dan memotivasi dengan amalan ibadah. Ya. Kemudian menyebutkan betapa besarnya pahala seorang istri yang taat pada suami dan lain sebagainya. Ya. Suami juga menjelaskan betapa besarnya agungnya hak suami di dalam Islam. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lainnya, atau dibolehkan sujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian suami juga hendaknya menasihati istri dengan menyebutkan ancaman Allah bagi wanita yang suka durhaka kepada suaminya. Ya. Diingatkan, ya, dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala jika istri memang durhaka, bermaksiat, tidak taat kepada suami. Nabi SAW bersabda,
ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Abdun abak min mawalihi hatta yarji' wa imra'atun asad zaujaha hatta tarji'a. Ada dua orang yang sholatnya tidak melampaui kepalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu budak yang lari dari majikannya sampai ia kembali lagi, dan wanita atau seorang istri yang durhaka kepada suaminya sampai dia bertobat kembali lagi. Ya, jika istri telah menerima, jika seorang istri telah menerima nasihat tersebut dan bahkan telah berubah, maka tidak boleh bagi suami menempuh langkah selanjutnya. Namun jika belum mendapatkan hasil dari nasihatnya, maka langkah berikutnya yang ditempuh yaitu al-hajr. Ya. Wahjuruhunna. Ya. Hajar artinya memboikot. Memboikot istri dalam rangka menasihati untuk tidak berbuat kemaksiatan kepada suaminya. Langkah inilah yang disebut atau disebutkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan. Wahjuruhunna fil madhaji. Artinya dan jauhilah dia, tinggalkanlah dia di tempat tidur mereka. Artinya jangan diajak tidur bareng, sebagai pelajaran bagi mereka. Kemudian hendaknya seorang suami memboikot istrinya hanya di rumahnya. Namun jika melakukan hajar tadi untuk istri di luar rumah itu mendapatkan atau terdapat maslahat, maka hal ini tidak mengapa. Juga perlu diperhatikan bahwa hajar di sini jangan sampai ditampakkan di hadapan anak-anak, saudara atau tetangga, karena sangat berpengaruh terhadap mereka. Bisa jadi mereka ikut jelek atau ikut rusak. Ya, kalau ingin kita sedang ada masalah dengan istri, maka dan kita ternyata harus menghajar, menjauhi dan memboikot dia, maka sebaiknya jangan ditampakkan di hadapan anak ataupun orang tua, mertua, kemudian apalagi tetangga. Jangan sampai. Jika hajar tidak lagi bermanfaat, maka suami boleh memukul istri yang bermaksiat, yang nusyuz tadi. Namun hendaklah seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan bagaimana adab dalam memukul istri. Seperti memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Darban ghair mubarrih. Pukulan yang tidak membuat luka. Inilah beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jika solusi yang ditawarkan tersebut sudah diupayakan semaksimal dan seoptimal mungkin, namun ternyata hasilnya tidak bermanfaat, maka ada satu jalan lagi, yaitu cerai. Wallahu ta'ala alam.